Oke, saya coba baca ya. Bu Nur Laili ingin mendapatkan ilmu bagaimana menjadi guru yang sugestif. Bu Eni supaya dapat membawa perubahan pada anak-anak didik menjadi lebih baik. Oke, baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat karena malam hari ini kita belajar bersama dengan Power Inspirasi Training Center ya. Saya cek lagi semangatnya. Semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Sekarang Bapak Ibu, saya pengen semuanya perhatikan tangan saya. Saya pengen semuanya perhatikan tangan saya, Bapak Ibu, ya. Ini satu. Ini berapa, Bapak Ibu? Satu. Saya ulangi lagi. Ini berapa? Satu. Yang ini dua. Yang ini berapa, Bapak Ibu? Dua. Kalau ini tiga. Kalau ini berapa? Tiga. Berarti Bapak Ibu kalau ini berapa? Satu. Kalau ini tiga ya. Saya ulangi lagi. Ini berapa Bapak Ibu? Satu. Ini berapa? Satu. Yang ini berapa Bapak Ibu? Dua. Kalau ini berapa? Tiga. Berarti kalau ini berapa? Dua. Kalau ini tiga ya. Coba sekali lagi ya Bapak Ibu, sekali lagi ya. Coba perhatikan kata-katanya ya. Perhatikan kata-katanya Bapak Ibu. Ini berapa? Satu. Yang ini? Dua. Kalau ini Bapak Ibu? Tiga. Dua. Berarti kalau ini berapa? Tiga. Empat. Berarti Bapak Ibu ini berapa? Tiga. Satu ya. Luar biasa Bu Nur Laili ya. Bapak Ibu yang luar biasa, kita sering konsentrasi di gerakan tangannya ya. Padahal ini satu Bapak Ibu. Ada kata apa? Ini ya. Kemudian yang ini dua. Ada kata apa Bapak Ibu? Yang ini. Kalau ini tiga. Ada kata apa Kak? Kalau. Berarti kalau ini berapa? Tiga. Ya. Oke Bapak Ibu, saya mohon izin screen share. Tapi sebelum izin screen share, boleh jempolnya diangkat seperti ini Bapak Ibu? Semuanya, saya ingin semuanya jempolnya diangkat seperti ini. Boleh digoyang-goyangkan di depan kameranya. Oke, saya mau di screen share ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu mohon konfirmasi apabila sudah tampil layarnya ya. Sudah ya. Oke, kalau sudah next. Kita tadi sudah alhamdulillah sudah berdoa. Sekarang saya pengen ajak semuanya ice breaking dulu Bapak Ibu. Saya ajak apa? Ice breaking. Nah, ice breaking kali ini adalah saya pengen tahu tingkat kecerdasan Bapak Ibu dalam menjawab tebak gambar ya. Oke, yang pertama kita tebak nama apa Bapak Ibu? Negara. Perang kompak, perang keras. Yang pertama kita tebak nama apa? Negara. Oke, caranya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini nama negara yang sengaja saya bolak-balik ya. Saya bolak-balik. Contoh seperti ini. Nah ini negara apa? Malaysia. Ya. Negaranya Malaysia. Oke, persiapan. Ini negara apa? Amerika. Kali. Ini negara apa Bapak Ibu? Korea. Ini negara apa Bapak Ibu? Irak. Irak. Lanjut, ini negara apa? Suria. Iya luar biasa. Rusia Bapak Ibu ya. Suria gitu ya. Saya kira rokok ya. Oke, lanjut, ini negara apa Bapak Ibu? India. Ini negara apa? Cepat. Mesir. Sekarang kita coba lagi tebak nama hewan Bapak Ibu ya. Lanjut sekali lagi. Set. Ini hewan apa Bapak Ibu? Cepat. Semut. Oke, good sekali. Ini hewan apa? Keledai. Padahal nggak pakai langsung pokoknya keledai gitu apa?
Kudanil, Kudanil. Kudanil. Sekali lagi. Ini hewan apa? Jerapah. Oke. Langsung Bapak Ibu, ini kota apa ini? Cepat-cepat. Ini minta tolong dijawab. Ini kota apa Bapak Ibu? Madiun. Madiun, luar biasa ya. Ini langsung tebak-tebak ini nama kota apa? Cepat. Banda Aceh. Banda Aceh. Banda Aceh ya, cerdas sekali. Lanjut. Ini kota apa Bapak Ibu? Cepat. Gorontalo. Hewan yang namanya cuma 2 apa Bapak Ibu? Ikan. namanya 2 huruf. Udang. Udah. Lanjut. Ini apa Bapak Ibu? Lebah. Harimau. Oke, good. Ini apa Bapak Ibu? Cepat. Jerapah. Gajah. Gajah. Lanjut. Ini apa? Kota apa Bapak Ibu? Cepat. Surabaya. Luar biasa Pak Irfan, luar biasa. Lanjut. Ini buah apa ini? Belewah, Bu Hera, semangat sekali. Lanjut, ini tempat wisata apa Bapak Ibu? Labuan Bajo. Labuan Bajo, good sekali. Lanjut lagi. Ini apa ini Bapak Ibu? Cepat. Minta uang. Ini kayaknya Pak Irfan udah belajar ini ya. Lanjut, ini apa ini Bapak Ibu? Cepat. Tuang air. Tuang air, keren sekali. Ini apa? Nah, harus jaga kesopanan ya Bapak Ibu. Ini apa ini? Bajing. Ini yang jadi masalah ini ya. Saya belum sharing udah dibilang seperti itu ya. Ini apa Bapak Ibu? Bareng-bareng Bapak? Bandung. Anjing. Oke ya, Bapak Ibu, ya saya mohon izin untuk sedikit memperkenalkan ya apa saja sih yang hari ini saya bahas ya Bapak Ibu ya. Sedikit perkenalkan nama saya Bayu Rahmat Hidayat, bisa dipanggil Pak, bisa dipanggil Kak, ya STCMTH ya Bapak Ibu ya. Saya seorang ahli di bidang body language, kemudian juga di NLP, juga di public speaking Bapak Ibu di Power Inspirasi Training Center ya. Hari ini Bapak Ibu, karena malam pertama itu identik dengan kesan pertama. Nah, karena di kesan pertama maka saya berikan sebuah hal-hal yang baru Bapak Ibu. Yang pertama yang saya akan bahas adalah pentingnya mengenal NLP. Pelajaran apa itu ya, gitu ya. Yang kedua, bagaimana sih implementasi dari NLP itu sendiri? Ya. Kemudian kita coba bongkar mental block, dan yang terakhir adalah tips anti penolakan. Nah, sekarang Bapak Ibu saya mohon izin kita baca bareng-bareng ya. Pembahasan yang pertama kita bahas apa? Pentingnya mengenal NLP. Oke, good. Yang kedua apa Bapak Ibu? Pentingnya implementasi NLP. Yang ketiga Bapak Ibu? Bongkar mental block 5 rubah state. Oke, good. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu? Tips anti penolakan. Penolakan ya. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Apakah pernah mendengar istilah NLP Bapak Ibu? Pernah. Baru pernah Pak Bayu. Belum pernah ya. Oke, Bapak Ibu. Kalau dari segi arti, mungkin ini istilah yang baru kita dengar ya, karena memang ini adalah salah satu ilmu yang ditemukan di Amerika oleh Dr. Richard Bandler. NLP adalah Neuro Linguistic Programming. Artinya Bapak Ibu, hari ini saya akan ajak bahas tentang keajaiban kata-kata. Hari pertama saya ulangi lagi Bapak Ibu, hari pertama saya akan ajak mengetahui keajaiban kata-kata. Ternyata kata-kata itu atau bahasa itu bisa membuat program yang nanti bisa memprogram pikiran. Itu NLP Bapak Ibu. Saya cek lagi next ya. NLP dibagi 3. Apa aja Bapak Ibu? Yang pertama apa? Linguistik sama programming ya. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng yang bawah Bapak Ibu, yang yakni ilmu
bla 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 ya, kita baca bareng-bareng ya. Ini ilmu yang mempelajari struktur perilaku manusia. 3, yuk kita baca bareng-bareng. Mampu mempengaruhi Ilmu yang mempelajari struktur perilaku manusia, mempelajari bagaimana bahasa mampu mempengaruhi paradigma, tubuh kita. cara berpikir Linguistik, dan bahasa, perilaku kita baik sehari-hari. dan Kelihatan di bawah. Artinya Bapak Ibu yang hari ini saya pelajari adalah bahasa ternyata mampu mempengaruhi paradigma, cara berpikir dan perilaku kita. Nah sekarang saya tanya, kita hanya bahas bahasa hari ini. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, penting nggak ini saya bahas? Apa itu? Penting. Sekali lagi Bapak Ibu, ini penting nggak saya bahas? Penting. Penting ya. Lanjut, lalu apa sih manfaat kita belajar neurolinguistic programming di awal itu? Nah ini saya coba perkenalkan manfaatnya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Membantu orang untuk mencapai hal yang diinginkan. Membantu orang untuk mencapai hal yang diinginkan. Kemudian yang kedua, LMP digunakan untuk membangun hubungan pribadi yang lebih berkualitas. Oke, lanjut. Yang ketiga, Mengatur alias kontrol dari semua emosi. Bapak Ibu, ini yang paling saya suka dari NLP, yaitu mengontrol semua emosi. Bapak Ibu, saya pengen cerita. Saya pernah kejadian ya, saya ada satu problem dengan seseorang gitu ya. Awalnya memang saya marah ya, karena ada keselisih di grup chat WA itu saya marah. Tiba-tiba hanya dalam kurun waktu sekitar kurang dari 5 detik, saya bisa merubah emosi yang harusnya emosi menjadi hal yang hilang emosinya selama lebih dari kurang 5 detik. Nah itu adalah salah satu manfaat dari NLP dan nanti akan saya berikan di sini Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Memprogram pikiran untuk mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, selanjutnya yang kelima. Memperkenalkan suatu fleksibilitas yang lebih besar. Digunakan untuk mengembangkan suatu cara yang lebih efektif dalam berkomunikasi dan kepekaan. Oke, dan terakhir manfaatnya apa Bapak Ibu? Oke, good. Digunakan untuk mengembangkan suatu cara lebih efektif dalam komunikasi dan seseorang dalam mengembangkan kepekaan. Kok sudah diganti? Oke. Kebablasan Pak. Saya cek dulu Bapak Ibu, apakah aman? Dibaca dulu. Kebablasan ya. Cek dulu. Belum Bentar, dibaca. oke. Ini suara saya apakah aman Bapak Ibu? Aman Pak. Oke. Ya. Pak, diulang Pak yang tadi Izin Pak. sebentar. Yang ulang Pak tadi Pak. Manfaatnya. Sabar, kalem ibu-ibu. Iya. Oke. Ya. Bapak ya, saya cek koneksi sebentar ya. Saya ulangi lagi, saya mau Suaranya mungkin waktu kurang lebih 6 detik saya mohon ditunggu sebentar. Oke, suara saya hilang ya. Jaringan mungkin. Bentar, Bapak Ibu. Oke, suara saya aman Bapak Ibu? Aman Pak. Alhamdulillah aman ya. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit di internet Bapak Ibu. Oke, ini saya ulangi lagi, suara saya dan kamera saya apakah aman? Aman. Aman Pak Bayu. Aman ya, saya cek lagi semangatnya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, saya ulangi lagi tampilan manfaat tadi ya Bapak Ibu ya. Iya. Tampilan manfaat ulang kembali. Oke, ini Bapak Ibu ya, boleh ditulis dulu kalau yang mau nulis.
atau mungkin di screenshot saja juga boleh. Wah, itu cocok, Pak. Screenshot aja, Pak. Udah screenshot. Nah, ini beberapa manfaat yang semoga nanti kita dapatkan di pelatihan malam hari ini, Bapak Ibu. Oh, apa sih nak? Kenapa? Ibu ngapain? Kok ngapain sih? Tolong di-unmute dong. Ya, jam berapa selesai? Oke, sudah Bapak Ibu, sudah di screenshot semuanya? Sudah. Sudah ya. Oke, kalau sudah kita next Bapak Ibu. Tapi sebelum kita next, boleh jempolnya diangkat, digoyang-goyangkan. Oke, good ya, kita bahas. Di WA aku di WA webku. Oke, selanjutnya yang saya bahas Bapak Ibu di sini ada yang namanya 3 persepsi NLP. Ya, saya ulangi lagi. 3 persepsi NLP ini mari kita benar-benar hafalkan Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita baca bareng-bareng ya. Semuanya dalam hitungan 1, 2, 3, semuanya open mic-nya. Dalam hitungan 1, 2, 3, semuanya open mic. 1, 2, 3. The map is not the territory. Apa itu artinya Bapak Ibu? Nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Oke. Bapak Ibu, di pelatihan malam hari ini, persepsi yang wajib kita hafalkan adalah the map is not territorial. Ini sebenarnya teritorial ya. Artinya apa? Artinya sebuah pikiran ya, itu terkadang berbeda dengan kondisi wilayah sesungguhnya. Jadi kalau map ini artinya di kita adalah pikiran. Artinya apa? Pikiran kita terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Saya ulangi lagi. Pikiran kita terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi di NLP hari ini kita nggak hanya bahas bahwa hanya pikiran kita yang paling benar, tidak. Tapi di NLP kita pelajari bersama bahwa kita harus benar-benar mencari solusi. Bukan hanya yang ada di pikiran kita. Oke, saya ulangi lagi. 3 persepsi NLP. Yang pertama apa Bapak Ibu? The map is not the territory. Apa maksud the map is not territorial? Artinya apa Bapak Ibu? pikiran kita terkadang tidak sesuai dengan sebenarnya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ketika kita nanti belajar NLP Bapak Ibu, pastikan kalau ada orang yang tiba-tiba ada masalah dengan kita, jangan selalu membenarkan apa yang di pikiran kita. Tapi kita cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua apa? Umpan balik versus kegagalan. Umpan balik versus kegagalan. Umpan balik versus kegagalan. Bapak Ibu boleh diingat-ingat ya kata-kata saya ya, yang sama nomor 2 ini. Nggak ada yang namanya gagal. Saya ulangi lagi, tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada adalah kesuksesan dan belajar. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya, tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada adalah kesuksesan dan belajar. Dan belajar. Oke, saya ulangi lagi sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada adalah kesuksesan dan belajar. Artinya Bapak Ibu, kalau semisal hari ini kita masih belum sukses, berarti kita perlu belajar. Baik, ya. Oke, 3 persepsi NLP. Yang pertama apa? The map is not the territory. Oke, yang kedua Bapak Ibu? Umpan balik versus kegagalan. 3 adalah sumber daya yang kita butuhkan untuk perubahan ada di dalam diri kita. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sumber daya yang kita butuhkan perubahan ada di dalam diri. Untuk perubahan ada di dalam diri. Good. Jadi yang saya pengen uji dulu Bapak Ibu ya. Saya pengen uji dulu
agar benar-benar 3 persepsi itu hafal ya. Saya pengen semuanya tuliskan di chat kolom komentar Bapak Ibu, apa aja 3 persepsi NLP ya. Saya ulangi lagi, tuliskan 3 persepsi NLP di chat kolom komentar dalam waktu 1 menit mulai dari sekarang ya. Chatnya mana ini? 3 persepsi NLP. Oke, 3 persepsi NLP itu apa aja ya? Karena hari ini saya nggak hanya sekedar mencarikan materi, Bapak Ibu, nggak pernah mencarikan materi, tapi kita benar-benar berbagi pengalaman hari ini. Jadi saya ucapkan selamat karena pelajaran hari ini nggak hanya untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita dan seterusnya dan kebahagiaan kita juga. Oke, Bu Nur Laili, good. Oke, good. Terima kasih ya. Oke, good. Sekarang Bapak Ibu saya uji lagi. Tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada adalah umpan balik, kesuksesan dan belajar. Oke, saya ulangi lagi. Tadi ingat kata-kata yang harus dihafalkan. Tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada adalah Kesuksesan dan belajar. kesuksesan dan belajar. Oke, kita next. Sekarang kita bahas apa Bapak Ibu? Tip menghancurkan mental block. Oke, sekarang Bapak Ibu saya pengen tanya, apa menurut Bapak Ibu mental block itu apa? Boleh dicek di kolom komentar, mental block itu apa Bapak Ibu? Apa itu mental block? Apa itu mental block Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu, mental block itu apa? Menyerah. Mental blocknya apa? Apa itu? Luar biasa Bu Diana ya. Ada yang namanya memblacklist seseorang gitu ya. Misteri mudah rapuh gitu ya. Luar biasa. Pak Irfan tidak bergairah. Apa itu yang namanya mental block? Okay. Saya jawab ya Bapak Ibu ya. Psikologis. Oke, saya pengen tanya sebentar ya. Bentar Bapak Ibu ya, saya ambil satu benda. Nah nanti boleh ditebak ini benda apa. Sebentar Bapak Ibu ya. Nama ikan pocong warna-warni. Harga sebelum Di-unmute dong. Bapak Ibu, anggap ini air. Ya, saya ulang lagi. Anggap ini Air. Air. Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah gimana cara air ini bisa saya hancurkan, Bapak Ibu, tanpa saya masukkan apapun, tanpa saya sentuh ya. Gimana caranya saya menghancurkan air ini, Bapak Ibu, tanpa saya sentuh, tanpa saya masukkan apapun? Gimana caranya? Jadi kepala kita. Gimana caranya? Gimana caranya saya menghancurkan air itu, Bapak Ibu? Dibuang. Gimana? Dibuang. Dibuang gitu ya. Minum. Kita coba ya, kita buktikan Bapak Ibu ya. Bagaimana cara menghancurkannya? Maka Bapak Ibu, cara menghancurkannya simpel, yaitu kasih kata-kata negatif seperti ini Bapak Ibu. Nah ini. Nah ini. Bapak Ibu, kalau sebuah air ya dikasih kata-kata positif, ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Bagus. Ketika dikasih air ya, dikasih kata-kata negatif, ternyata air itu partikelnya hancur Bapak Ibu. Tapi ketika air itu dikasih kata-kata kalian dulu kasih, kalau pembagian sama dah. Enggak, tolong saya enggak dengar suaranya Mas Bayu. oke, sebentar. Pak Bayu di mute aja Bapak Bayu. Nanti kalau butuh suara disampaikan kata-kata. Yang lainnya tolong di mute ya. Oke.
Oke, sebentar. 3 kali 2, 6. 3 kali 3. Oke, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk mute dulu ya, biar nggak ketapar ya. Jadi air itu positif. Ternyata partikelnya berubah lebih indah. Tapi apa yang terjadi ketika dikasih kata-kata negatif, Bapak Ibu? Ternyata airnya seperti ini. Nah, ini dikasih kata-kata negatif nih. Tapi ketika air dikasih kata-kata positif, ya, I love you, thank you, ternyata partikelnya lebih indah, apalagi didoakan. Artinya apa? Artinya kalau air saja, ya, dikasih kata-kata ternyata memiliki perubahan, apalagi diri kita, Bapak Ibu. Ya, saya ulangi lagi, kalau air saja dikasih kata-kata memberikan perubahan bentuknya, partikelnya, apalagi diri kita. Nah, kemudian apa itu yang namanya mental block, Bapak Ibu? Nah, ini saya bahas lagi di sini. Ternyata mental block adalah keyakinan ya negatif yang bekerja pada level bawah sadar sehingga tanpa disadari program ini mensabotase segala potensi yang dimiliki seseorang. Nah, kalau semisal Bapak Ibu hari ini kita tiba-tiba langsung belajar, oh guru sugestif itu apa bla 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 bla, tapi kita lupa tidak menghancurkan mental block di dalam pikiran kita, maka yang terjadi adalah ilmu itu sia-sia. Nah, ibarat kalau kita lihat di gambar, Bapak Ibu ya, di gambar itu diri kita kelihatan sangat kecil dan kita pengen masuk, tapi di situ ada gemboknya, Bapak Ibu. Maka yang terjadi adalah gembok itu harus dihancurkan dulu atau dibuka dulu. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari mental block itu sendiri, Bapak Ibu ya. Nah, mental block seperti apa? Nah, seperti ini. Kadang ada rasa malu-malu, rasa malas, rasa pesimis. Ini adalah mental block, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya tanya lagi, Bapak Ibu ya, saya tanya lagi. Penting enggak sebenarnya ini saya bahas, Bapak Ibu? Boleh dicek di kolom komentar dulu. Penting enggak ini saya bahas? Penting nggak Bapak Ibu itu saya bahas? Boleh dicari kolom komentar ya. Sangat penting ya Bapak Ibu ya. Oke, good sekali. Oke. Sekarang saya bagikan Bapak Ibu tipsnya. Nah, ini sedikit cerita lagi Bapak Ibu. Ini ada 2 nasi Bapak Ibu. Ada 2 nasi. 2 nasi ini ditaruh di depan meja dan meja itu ditaruh di depan pintu Bapak Ibu. Ya. Nasi yang pertama ditulisi love you. Dan nasi yang kedua Bapak Ibu ditulisi I hate you. Pertanyaan saya, apa yang terjadi setelah 2 minggu Bapak Ibu? Ternyata nasi Bapak Ibu ya, yang ditulisi love you ternyata jauh lebih indah. Dan warnanya putih. Tapi nasi, Bapak Ibu, yang ditulisi I hate you, ternyata partikelnya hancur dan warnanya menghitam. Ini nasi, Bapak Ibu, ini air, apalagi diri kita. Maka terkadang yang membuat kita nggak semangat, yang membuat kita malas, membuat kita mudah bergengsi adalah diri kita sendiri. Yang selalu mengatakan hal negatif kepada diri kita sendiri. Dan sekarang di sini saya bagikan tipsnya Bapak Ibu. Yang pertama apa? Afirmasi positif. Oke, sekarang Bapak Ibu dalam hitungan 1, 2, 3 semuanya boleh open mic ya. 1, 2, 3. Semuanya open mic dulu Bapak Ibu. Oke, open mic dulu. Oke, semuanya di open mic dulu Bapak Ibu. Oke, good. Sekarang saya cek dulu semangatnya ya. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya bagikan tipsnya, saya pengen cek semangatnya. Semangat pagi.
Pagi luar luar biasa. Biasa. Oke, yang pertama Bapak Ibu ya. Saya mohon izin sebelum saya bagi share lagi, dalam hitungan 1, 2, 3 semuanya boleh off mic dulu Bapak Ibu. Dalam hitungan 1, 2, 3 semuanya off mic dulu ya. 1, 2, 3. Oke, good. Terima kasih Bapak Ibu. Semuanya pastikan off dulu. Oke, good. Oke, yang pertama Bapak Ibu adalah afirmasi positif. Ini ditulis, boleh di screenshot, boleh dihafalkan ya. Oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Yang pertama adalah afirmasi positif. Kemudian yang kedua, editing soft modality ya. Kemudian yang ketiga adalah inner voice Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin ajak dulu kita baca bareng-bareng. Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3 Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu open mic-nya dulu dalam hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, open mic dulu. Afirmasi positif, editing submodality, inner voice. Oke, kita baca sekali lagi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Afirmasi positif, editing submodality, inner voice. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, dari 3 istilah ini yang mungkin sudah dipahami atau sudah pernah dengar istilahnya yang mana Bapak Ibu? Afirmasi positif. Afirmasi positif ya. Apa itu afirmasi positif? Kita bahas di sini ya Bapak Ibu. Oke. Kita baca yang warna kuning bareng-bareng. 1, 2, 3. Afirmasi positif adalah pernyataan positif dan spesifik yang ditujukan kepada diri sendiri. Anda untuk berpikir positif dan menjauhkan Anda dari sabotase diri. Penetapan yang positif seperti Oke, good. Kalau tadi Bapak Ibu air dikasih kata-kata positif, partikelnya lebih indah, kemudian dikasih kata-kata negatif, partikelnya hancur, maka afirmasi positif ini memberikan sugesti kepada diri sendiri. Ya, nah contohnya seperti ini. Kita baca bareng-bareng yang nomor 1 Bapak Ibu ya. Nomor 1 kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Saya yakin keberanian membawa dampak positif bagi saya. Saya yakin sehingga potensi saya tergali. Saya berani sehingga peluang sukses saya lebih besar. Saya selalu berpikir positif. Saya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berbaik sangka kepada orang lain tanpa mengurangi kewaspadaan. Saya yakin apa yang saya usahakan akan berhasil. Saya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu afirmasi positif Bapak Ibu. Tanpa mengurangi Tapi Bapak Ibu, kalau ini dibaca hanya sekedar baca aja biasa Bapak Ibu ya. Saya usahakan akan berhasil. Amin. Yang terjadi adalah ini tidak akan bisa masuk Bapak Ibu ke diri kita. Kenapa? Karena persyaratan untuk bisa masuk ke alam bawah sadar kita adalah harus dikasih Emosi. Nah, sekarang kita coba praktek Bapak Ibu ya. Kita coba praktek. Bapak Ibu silahkan tuliskan atau mungkin boleh dituliskan, boleh dihafalkan satu kalimat positif yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Contoh seperti ini. Saya sehat, saya luar biasa, saya hebat. Nah, seperti itu ya. Pokoknya yang sekiranya positif. Pilih satu kalimat ya Bapak Ibu, boleh dituliskan, boleh dihafalkan, nanti kita coba masukkan itu ke alam bawah sadar bareng-bareng Bapak Ibu. Oke, sekarang minta tolong biar saya tahu Bapak Ibu. Oke, boleh dituliskan di chat kolom komentar dan nanti dihafalkan ya. Karena itu saya coba untuk memasukkan ke alam bawah sadar. Oke, kalau bisa lengkap Bapak Ibu ya. Nah ini saya yakin saya bisa mengajar besok dengan baik dan murid-murid patuh seperti itu ya. Nah dikasih
Dan mohon Bapak Ibu saya kasih waktu 1 menit untuk dihafalkan ya Bapak Ibu ya. Jadi dibaca, diulang-ulang dan dihafalkan. Karena kata-kata positif ini kita coba masukkan ke alam bawah sadar diri kita. Oke, 1 menit dihafalkan dari sekarang. Besok semangat. Oke, Bapak Ibu pastikan dihafalkan dulu ya, diulang-ulang berkali-kali kemudian dihafal. Oke, sudah Bapak Ibu? Ya. Sudah hafal Bapak Ibu? Sudah. Ya. Sekarang Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu ya, saya ajak Bapak Ibu untuk nanti bayangkan dan rasakan Bapak Ibu ada di puncak gunung. Ada di apa? Puncak gunung. Nanti Bapak Ibu biarkan tubuhnya rileks ya. Karena kita coba memasukkan itu ke alam bawah sadar kita Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu ambil posisi duduk dulu yang paling nyaman. Nggak ada suara apapun selain suara saya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, nggak ada suara apapun selain suara saya. Sekarang Bapak Ibu ambil posisi duduk yang paling nyaman dulu. Oke, good. Oke, good. Oke. Sekarang Bapak Ibu boleh dalam hitungan 1, 2, 3 boleh pejamkan mata, rileks dan bahagia ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang Bapak Ibu tarik nafas dan hembuskan sebanyak 5 kali sambil dihitung. Oke, luar biasa, rileks. Sambil dihitung, entah kenapa tiap hembusan nafas dan tarikan nafas membuat kita lebih rileks, lebih santai, dan lebih berbahagia. Oke, ulangi lagi sebanyak 5 kali tarikan nafas dan hembusan nafas. Oke, good. Hanya ada suara saya dan suara musik Bapak Ibu. Oke, good. Sekarang Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu lagi ada di perjalanan menuju bukit, ya, puncak gunung. Oke, good. Rasakan hari ini Bapak Ibu berada di puncak gunung sendirian. Perjelas pemandangannya, ada gunung-gunungnya, kemudian juga ada embun-embunnya, ya, ada burung-burung yang berterbangan di sekelilingnya Bapak Ibu. Perjelas pemandangan itu, rasakan seakan-akan itu nyata. Good sekali. Perjelas 10 kali lipat lebih jelas lagi Bapak Ibu. Perjelas warna pepohonannya, perjelas warna-warna lingkungan di sekitarnya, perjelas Bapak Ibu. Oke, good. Dan nanti Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk meneriakkan sekeras-kerasnya di hati. Saya ulangi lagi, kita teriakkan kata-kata positif yang kita buat tadi di hati kita sekeras-kerasnya. Ya, jadi kita teriakkan kencangnya Bapak Ibu ya. Oke. Perjelas dulu pemandangannya, dan sekarang saya minta Bapak Ibu untuk baca perlahan-lahan kalimat yang sudah dibuat tadi. 1, 2, 3. Baca di hati dulu. Oke, good. Good. Sekali lagi, lebih dikasih energi, dikasih emosi nanti ya. 1, 2, 3. Ikut sekali. Sekali, luar biasa. Sekali lagi lebih keras dan lebih kencang ya Bapak Ibu ya. 1, 2, dan 3.
Oke, good sekali. Sekali lagi, lebih kencang lagi, karena nggak ada siapapun di tempat itu. Hanya diri kita, maka teriakan sekeras-kerasnya dan sekencang-kencangnya. 1, 2, dan 3. Oke, good. Rasakan detak jantungnya, rasakan energinya masuk, rasakan kata-kata itu menjadi diri kita hari ini dan seterusnya. Sekali lagi lebih keras, 1, 2, dan 3. Oke, good sekali, luar biasa, luar biasa. Rasakan kata-kata itu menjadi diri kita. Sekali lagi, lebih keras lagi, teriakan lebih kencang lagi, 1, 2, dan 3. Oke, sekali lagi lebih kencang lagi. Lebih kencang dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Good sekali. Good sekali. Rasakan emosinya. Rasakan perubahannya. Ulang berkali-kali ucapan itu dan semakin lama semakin keras Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Good sekali, good sekali. Rasakan energinya, rasakan perubahannya, rasakan perubahannya. Good sekali Bapak Ibu. Sekali lagi, teriakan lebih kencang dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Lebih kencang lagi Bapak Ibu, lebih keras lagi karena nggak ada siapapun di puncak itu. 1, 2, dan 3. Good sekali. Good sekali. Sekali lagi lebih kencang dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, good. Rasakan perubahannya dalam diri kita. Rasakan perubahan energi. Rasakan energi yang kita ucapkan tadi benar-benar masuk ke tubuh kita. Good sekali. Luar biasa. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu, sekarang dalam hitungan 1, 2, 3, Bapak Ibu boleh pejamkan mata, boleh buka mata. Tapi entah kenapa setiap kali mau membuka mata, rasa bahagianya akan muncul ya Bapak Ibu ya. Sekarang, tarik nafas dan hembuskan sebanyak 5 kali. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Dan entah kenapa, setiap kali tarikan nafas membuat kita lebih bahagia dan lebih bersyukur. Oke, 1, nafas lagi, tahan dan hembuskan. Lebih rileks, lebih bahagia. Dan entah kenapa, energi yang kita ucapkan benar-benar menjadi diri kita. Oke, good sekali. Luar biasa. 2, jauh lebih sehat, jauh lebih bahagia. Dan 3, oke Bapak Ibu silakan boleh buka mata. Dan entah kenapa setiap kali buka mata tubuh lebih sehat dan lebih bahagia. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita lanjut Bapak Ibu boleh sedikit diceritakan di kolom komentar apa perasaan yang dialami 1 menit yang lalu ya, boleh dicari di kolom komentar Bapak Ibu. Oke, good sekali Bapak Ibu. Oke. Lebih rileks ya Bapak Ibu ya. Oke, yang lain Bapak Ibu boleh ceritakan dulu. Perasaan plong gitu ya Mas Narta ya. Oke, good. Lebih percaya diri. Oke, good. Nah, oke. Itu tadi Bapak Ibu ada yang namanya afirmasi positif ya. Kalau tadi air aja dikasih kata-kata ternyata memiliki pengaruh, apalagi diri kita. Oke, good sekali Bapak Ibu. Oke,
Sekarang semuanya dalam hitungan 1, 2, 3 semuanya boleh open mic Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke. Semuanya boleh open mic. Oke, semuanya baik Bapak Ibu. Semangat pagi. Baik. Pagi luar biasa. Sekali lagi semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Kalau tadi afirmasi positif Bapak Ibu, maka yang kedua adalah. Tapi sebelum kita bahas lagi, jempolnya diangkat lagi Bapak Ibu. Oke, good. Boleh digoyang-goyangkan. Oke. Oke, good. Yang kedua, kalau tadi afirmasi positif, maka yang kedua adalah editing submodality. Kita baca bareng-bareng yang warna kuning ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Editing submodality adalah pemberian suatu pandangan baru atau berbeda sehingga sebuah peristiwa dapat memiliki nilai atau makna yang baru. Amin. Nilai makna yang baru. Caranya gimana? Caranya seperti ini Bapak Ibu. Suatu Nah, pandangan. ini ya. Saya pengen coba aja Bu Tatiana, boleh? Bu Tatiana, suara saya aman Ibu? Oke, saya cek lagi. Bu Tatiana, suara saya apakah aman? Dengar suara saya, Bu? Pak, putus-putus suaranya. Putus-putus. Oke, coba Pak Sunarto aman suara saya, Pak? Aman, Pak. Aman ya. Oke, Pak Sunarto kita langsung coba editing submodality ya, Pak ya. Kita coba editing submodality. Oke, Pak Sunarto coba bisa dibayangkan saya adalah seorang kepala sekolahnya, Pak. Bisa dibayangkan dulu ya wajah saya ya. Tiba-tiba Pak Sunarto itu lagi melakukan sebuah kesalahan. Kemudian saya sebagai kepala sekolah marah. Biasanya kalau kepala sekolah marah itu ekspresinya gimana, Pak? Ekspresinya Banyak asam. perilaku yang mungkin Temberut ya, terus matanya melotot ya. Nah, anggap seperti ini ya Pak ya. Contoh ini saya kepala sekolah Pak. Matanya melotot seperti ini ya, ekspresinya datar, kelihatan agak emosi. Terus saya ngomong gini ke Pak Sunarto. Pak Sunarto, Bapak itu kalau ngajar itu tidak becus kok. Nah, itu kondisi real Bapak Ibu. Nah sekarang coba bayangkan Pak Sunarto ya, saya ulangi lagi, bayangkan saya kepala sekolah tiba-tiba yang harusnya seperti itu saya rubah ekspresi saya. Pak Sunarto kalau mengajar kok enggak becus ya. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu, Pak Sunarto lebih nyaman dengan ekspresi yang pertama atau yang kedua? yang kedua. Bapak Ibu saya ulangi lagi bahwa pikiran kita itu tidak bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang rekayasa. Saya ulangi lagi. Pikiran kita ini tidak bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang rekayasa. Ketika Pak Sunarto dimarahin sama kepala sekolah, itu fakta. Tapi jangan dimasukkan ke pikiran secara mentah-mentah, Bapak Ibu. Tapi kita edit. Kita edit wajahnya, kita edit ekspresinya. Dan itu ternyata membuat feel atau perasaan kita jauh lebih bahagia. Yang membuat kita tidak bahagia Bapak Ibu bukan karena orang lain, tapi karena pikiran kita tidak memfilter apa yang diucapkannya. Betul. Nah, maka dengan editing submodality artinya kita mengedit peristiwa yang terjadi dikasih edit. Contoh gini Bapak, sekali lagi ya. Bapak Ibu pernah tahu pocong? Pernah. Enggak pernah. Ya, nah, nanti kita arahkan ke siswa kita. Pernah tahu pocong ya? Pocong itu biasanya identik dengan warna apa Bapak Ibu? Putih. Putih, saya lagi ya warnanya putih. Kemudian wajahnya seperti apa? Nggak pernah lihat. Wajahnya biasanya seperti apa? Hitam ya? Kayak kita lagi marah. Hitam, oke. Kemudian suasana biasanya di sekeliling pocong itu seperti apa? Terang atau gelap? Gelap ya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan rubah warna putih menjadi warna kesukaan Ibu, Bapak Ibu. Boleh ditambahkan warna kesukaan Bapak Ibu. Boleh diganti warnanya. Sudah? Ganti pink. Ganti pink boleh, terserah ya. Sekarang rubah ekspresinya, rubah warna mukanya Bapak Ibu. Jadi warna pink atau kuning. Oke, sudah. Nah, kalau sudah pertanyaan saya apakah tetap menakutkan?
Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekali lagi otak kita itu tidak bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang rekayasa ya, Bapak Ibu ya. Sama ketika kita mau ngajar, tiba-tiba kita nggak mood, Bapak. Tidak mood gitu ya, tidak mood kok tiba-tiba kita mau ngajar tidak mood. Maka apa yang kita lakukan? Kita membayangkan saja seakan-akan kita melihat siswa-siswa kita itu memanggil nama-nama kita. Dan kita membayangkan dan merasakan aja seakan-akan mereka itu sangat merindukan kehadiran kita. Nah, seperti itu caranya Bapak Ibu ya. Itu adalah editing submodality. Oke, saya cek lagi Bapak Ibu. Tadi itu ada yang namanya 3 tips menghancurkan mental block. Yang pertama apa? Afirmasi positif. Oke, sekali lagi biar lebih kompak. Yang pertama apa Bapak Ibu? Afirmasi positif. Afirmasi positif. Yang kedua? Editing modality. Oke, yang ketiga Bapak Ibu. Saya bagikan dulu. Ketiga apa? Inner voice. Nah, Inner voice. caranya gimana? Caranya seperti ini Bapak Ibu. Kita boleh baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Gak apa-apa kok sayang ya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu boleh ambil posisi duduk dulu yang paling nyaman dulu. Kita nggak perlu memejamkan mata ya. Oke, sekarang tangannya boleh seperti ini Bapak Ibu. Nah, boleh seperti ini tangannya. Ditaruh di dada. Oke, semuanya ditaruh di dada dulu. Oke, sekarang Bapak Ibu kita pelan-pelan sambil kita ngomong kayak gini. Nggak apa-apa kok sayang, kuat ya gitu ya. Sambil ditepuk-tepuk Bapak Ibu dadanya coba. Kok sayang, kuat ya. Ulangi berkali-kali Bapak Ibu dan coba apa yang dirasakan. Nggak apa-apa, saya kuat kok. Saya membayangkan Nggak apa-apa, saya kuat. Ulang berkali-kali lalu rasakan Bapak Ibu. Enggak apa-apa bro, kuat bro. Oke, good ya. Bapak Ibu yang luar biasa itu bisa kita gunakan ketika kita ngajar kok ada rasa lelah, rasa bosan, rasa capek itu bisa dipakai Bapak Ibu. Gampang banget cuma mengatakan apa tadi? Ya apa-apa kok sayang, kuat ya, sehat ya, sabar ya gitu. Ya, sabar ya. Oke, sekarang saya uji lagi Bapak Ibu. Tadi itu ada namanya 3 prinsip NLP ya. 3 prinsip NLP. Yang pertama apa Bapak Ibu? Teritori. Apa tadi yang pertama apa? Demak? Teritori. Yang kedua Bapak Ibu? Umpan balik. Oke, good. Yang ketiga? Sumber daya yang kita butuhkan ada di dalam diri. Oke, kemudian Bapak Ibu, apa arti dari NLP? Boleh dicat di kolom komentar dulu Bapak Ibu. Apa arti dari NLP tadi? Boleh dicat di kolom komentar. Programming. Oke, boleh dicat di kolom komentar 1 menit dari sekarang. Oke, apa itu NLP Bapak Ibu? Oke, good. Sekarang menurut Bapak Ibu apa itu NLP? Apa itu maksud dari NLP? Kalau pengertian artinya adalah Neuro Linguistic Programming. Lalu apa maknanya? Apa definisinya Bapak Ibu? Nah, tulis dulu. Wah, gak mati dong kok. Oke. Keajaiban kata-kata, good, mengubah kata-kata menjadi penyemangat. Oke, terima kasih Bu Eni. Yang lain Bapak Ibu? Apa makna NLP? Neuro Linguistic Programming. Menciptakan. Oke, good.
Oke, kemudian Bapak Ibu, ini saya mau izin Bapak Ibu. Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3 semuanya open mic-nya Bapak Ibu ya. Dalam hitungan 1, 2, 3 mic-nya dibuka dulu. 1, 2, 3. Oke. Terus tadi itu ada 3 tips menghancurkan mental block. Yang pertama apa Bapak Ibu? Masih kurang kompak, masih kurang keras suaranya. Yang pertama apa? Afirmasi positif. Afirmasi positif. Afirmasi positif. Yang kedua Bapak Ibu? Editing submodality. Kemudian yang ketiga? Inner voice. Voice. Oke. Sekarang yang saya bahas lagi Bapak Ibu adalah 5 tips atau 5 teknik anti penolakan. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 5 teknik anti penolakan. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu, ini penting nggak saya bahas? Sangat penting sekali Pak Bayu. Sangat penting sekali ya. Oke, tapi sebelum ini saya bahas, saya cek semangatnya lagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat, luar biasa. Oke, 5 teknik anti penolakan. Ya, sekarang, sebelum saya bahas, Bapak Ibu, sekarang tuliskan di chat kolom komentar, apa manfaat yang kita dapatin ketika kita belajar teknik anti penolakan. Saya ulangi lagi, boleh dituliskan di chat kolom komentar, manfaat apa yang didapatkan apabila kita mengetahui ilmu 5 teknik anti penolakan. Nah, boleh direkayasa dulu di pikiran, boleh dijawab dulu Bapak Ibu, boleh di chat kolom komentar 1 menit dari sekarang. Manfaat apa yang akan didapatkan? Iya. Putus. Oke, dapat menerima kekurangan dan kelebihan pada diri sendiri. Oke, ikut lagi. Kata-kata kita mudah diterima. Oke. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, kalau semisal masih semangat, boleh jempolnya diangkat dulu Bapak Ibu. Jempolnya diangkat di kamera, digoyang-goyangan dulu. Oke, good. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Biasa. Luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu, ini nanti di screenshot atau boleh ditulis ya. Yang pertama adalah double bending. Yang pertama apa Bapak Ibu? Double bending. Double bending. Bacanya bending gitu ya Bapak Ibu ya. Double Apa bending. itu double bending? Kita coba langsung praktekkan ya. Nah, seperti ini. Oke. Saya pengen cek Bu Sri Lestari, suara saya aman Bu? Alhamdulillah aman Pak. Aman. Bu Sri, saya kasih pilihan ya. Bu Sri, enaknya itu kita pakai kerudung warna merah atau warna putih? Merah. Merah ya. Sekali lagi Pak Sunarto. Pak Sunarto, suara saya aman Bapak? Alhamdulillah aman, Pak. Oke. Pak Sunarto lebih suka Avanza atau Xenia Pak? Avanza ya. Nah, cocok sekali nih Pak. Jadi saya juga jualan mobil Avanza dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu sadari, saya ulang lagi, tanpa Bapak Ibu sadari, itu mengunci otak Bapak Ibu. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Sekali lagi, anggap Bapak Ibu adalah seorang murid atau siswa. Saya tanya, anak-anak, kita belajarnya, kita ujiannya hari ini atau besok?
Enggak. Sebenarnya di situ Bapak Ibu kita lagi mengunci pikiran anak untuk tetap mau ujian. Cara nguncinya gimana? Kita kasih pilihan ya nanti ada ataunya. Anak-anak kita ujian hari ini atau besok. Maka anak akan ngomong besok, tapi tetap akan ujian. Kenapa? Karena otak itu Bapak Ibu tidak suka dengan kalimat perintah. Tapi suka dengan kalimat pertanyaan. Jadi ketika kita ngajar, biar ada istilah tips anti penolakan adalah segala perintah kita, jadikan itu pertanyaan. Caranya adalah dengan double bending. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih contohnya ini. Nah, ini. Nah, anak-anak kita ujian sekarang atau besok. Baik sekarang maupun besok anak tetap akan ujian. Tapi anak nggak akan kecewa Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang dia jawab adalah argumennya dia sendiri. Tanpa ada rasa pemaksaan. Contoh yang nomor 2. Suatu hari Andi ini bajunya tidak rapi Bapak Ibu. Karena tidak rapi, karena kita kalau bilang, Andi bajunya rapikan. Nah, kelihatan kita garang gitu ya, kelihatan kita keras gitu ya. Tapi kalau itu dijadikan pertanyaan, ayo Andi, pilih dikasih ibu guru hukuman atau bajunya dirapikan. Pasti Andi akan merapikan bajunya. Contoh sekali lagi yang ketiga, anak-anak yang baik hatinya hari ini kita belajar matematika atau bahasa Inggris. Ketika mereka memilih matematika atau bahasa Inggris, hati mereka tetap menerima. Kenapa? Karena nggak ada tekanan dari perintah kita. Saya ulangi lagi ya. Otak itu suka dikasih pertanyaan, tapi tidak suka dikasih kalimat perintah. Jadi kalau kita ada perintah, ada instruksi, pastikan itu dijadikan kalimat pertanyaan. Yang keempat, anak-anak kita mengerjakan sendiri-sendiri atau berkelompok ya. Nah, jadi ciri-cirinya ada kata atau sama jadi kalimat tanya Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu bikin satu saja kalimat double bending di chat kolom komentar. Ya, satu aja kalimat bikin double bending di chat kolom komentar 1 menit dari sekarang. Oke, luar biasa nih Bu Indra. Anak-anak, unit teksnya minggu ini atau minggu depan ya? Nah, gitu Bapak Ibu. Oke, jadi saya ulangi, jadi double bending itu sangat bisa digunakan Bapak Ibu. Supaya apa yang kita instruksikan itu tanpa ada penolakan. Saya ulangi lagi, otak itu paling tidak suka dikasih kalimat perintah. Tapi paling suka dikasih pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin tips anti penolakan terpakai adalah jadikan kalimat perintah itu menjadi kalimat pertanyaan. Oke, good. Oke, good. Bu ya, ini anak-anak hari ini mau belajar sendiri atau lihat video pembelajaran? Oke, good. Oke, itu yang pertama. Saya ulangi lagi. Tips anti penolakan yang pertama apa Bapak Ibu? Double bending. Double bending. Kita next ya. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yes set. Yang kedua apa? Yes set. Yes set seperti apa caranya? Seperti ini Bapak Ibu. Oke, saya pengen praktek sama coba Pak Ernestus. Suara saya aman Pak? Aman. Aman ya. Ini saya panggilnya Pak Ernest atau Pak Ben ini? Ernest. Pak Ernest, oke. Pak Ernest pengen nggak kalau Pak Ernest keluarganya selalu bahagia, Pak?
Ya, pengen sekali. Pengen ya, pengen nggak kalau keluarganya itu bisa selalu ke tempat wisata indah, Pak? Ya, pengen. Pengen ya. Terus Pak Ernest pengen nggak kalau keluarganya selalu sehat? Ya, pengen. Pengen ya. Kalau pengen kita boleh Pak kerjasama. Kebetulan saya juga jualan asuransi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, Yatset itu adalah kita memberikan 3 pertanyaan di awal yang selalu jawabannya selalu iya. Karena psikologi mengatakan kalau orang udah ya 3 kali, ya, maka yang keempat pasti akan nurut. Saya ulangi lagi. Yatset itu adalah kita kasih pertanyaan yang jawabannya selalu iya, ya, yang selalu iya 3 kali, maka yang keempat adalah selalu nurut dengan kita, Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, apakah anak ingin menjadi, nah ini ya, ingin menjadi sukses, ingin Bu, gitu ya. Terus si anaknya jawab, apakah anakku di sini ingin membahagiakan orang tuanya? Iya, ingin Bu. Nah, pokoknya 3 kalimat pertanyaan yang jawabannya selalu iya atau selalu setuju. Baru Bapak Ibu yang kalimat keempat adalah kalimat perintah. Nah, ini adalah Yatset Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi saya ulangi lagi, Yatset itu adalah kita buatkan 3 kalimat pertanyaan yang jawabannya selalu iya, Bapak Ibu. Kemudian ya, baru yang keempat kita kasih kalimat perintah. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh di chat di kolom komentar, bikinkan saya 1 Yatset seperti tadi ya, dengan 3 kalimat pertanyaan yang selalu jawabannya ya. Kemudian yang terakhir baru dikasih perintah. Oke, 1 menit dari sekarang. Gunakan kata apakah Bapak Ibu ya, biar jawabannya selalu iya atau sepakat atau setuju. Oke, kalimatnya dibikinkan 3 ya Bu ya, Bapak Ibu ya. 3 pertanyaan, saya ulang lagi, 3 kali pertanyaan, baru yang keempat adalah kalimat perintah. Oke, nah ini Bu Rodia lengkap nih. Apakah anak mau masuk surga? Gitu ya. Pertanyaan pasti mau. Apakah anak mau mendapat pahala? Mau. Apakah anak mau menjadi anak yang soleh, membahagiakan orang tua? Mau. Kalau begitu, nah seperti itu. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu ya, 3 kalimat ya, maka yang keempat adalah selalu sesuai dengan pikiran kita. Atau selalu ya pastinya. Nah, seperti itu. Jadi 3 kalimat pertanyaan Bapak Ibu ya. Oke, sekarang semuanya boleh open mic Bapak Ibu dalam hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, semuanya open mic dulu Bapak Ibu. Oke, saya cek lagi semangatnya dulu. Boleh di open mic semuanya. 1, 2. Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, saya uji dulu Bapak Ibu ya. Oke, tadi itu ada 5 tips anti penolakan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Double bending. Bravo Pak, kurang semangat. Yang pertama apa? Double bending. Double bending. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yatset. Yatset ya. Nah, maka yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga adalah, ini sudah tampil di layar? Belum ya. Oke, sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Nah, kalau Yatset sudah, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga apa Bapak Ibu?
Embedded question. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Saya cek lagi ya. Saya ingin langsung praktek sama Pak Irfan. Suara saya aman Pak? Sangat aman Pak. Oke, Pak Irfan, ini saya tanya ya. Saya tanya Pak Irfan ya. Apa yang membuat Pak Irfan itu tertarik sama mobil Avanza Pak? Murah Pak. Murah terus? Mobil keluarga. Mobil keluarga ya. Jadi cocok Pak. Jadi kebetulan saya juga jualan Avanza juga. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, saya mungkin tahu, mungkin ya di awal, mungkin sebelum saya tahu, mungkin Pak Irfan nggak suka mobil Avanza. Mungkin Pak Irfan suka mobil yang lainnya. Tapi karena otaknya sudah saya kunci dengan pertanyaan, apa yang membuat Pak Irfan tertarik dengan mobil Avanza, maka otaknya akan mencari jawaban Bapak Ibu. Yang harusnya Pak Irfan nggak suka, karena dikunci dengan pertanyaan apa yang membuat Pak Irfan tertarik dengan mobil Avanza, akhirnya otaknya mencarikan. Nah, sama seperti itu ketika kita mengajar Bapak Ibu. Ketika anak-anak itu tidak suka dengan satu pelajaran, kita coba tanyakan dengan apa yang membuat tertarik dengan contoh murid si A nih, si A nggak suka matematika Bapak Ibu. Kemudian saya tanya, nah apa yang kamu suka dari matematika gitu. Meskipun sebenarnya dia nggak suka, tapi karena pertanyaan otaknya dikunci Bapak Ibu, akhirnya dia mencari jawaban. Suka karena teman saya bisa. Nah, dari situ nanti kita punya inspirasi. Oh, gimana caranya menciptakan kelas yang semangat? Contohnya seperti apa? Seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah embedded question. Nah, ini boleh di screenshot ya, Bapak Ibu ya. Boleh ditulis atau dibaca aja juga boleh. Nah, ini satu kejadian, Bapak Ibu ya. Jadi di kelasnya ini tadi Bapak Ibu, kelasnya ini sedang jenuh Bapak Ibu ya. Karena sedang jenuh ini, akhirnya gurunya membawa piala. Kemudian gurunya tanya, oh ya anak-anakku, apa yang membuat kalian tertarik pada piala ini? Jadi pialanya ditaruh di tengah-tengah gitu. Maka si siswa mengatakan, saya ingin Bu bisa mendapatkan piala seperti itu. Oh ya, kalau anak-anakku ingin mendapatkan piala seperti itu, boleh ya, sekarang kita belajar matematika pengkajar piala. Nah, yang awalnya anak itu jenuh, Bapak Ibu, tiba-tiba bawa piala, kemudian ditanya, apa yang membuat kalian tertarik pada piala ini? Apa yang membuat kalian tertarik pada pelajaran bahasa Inggris? Apa yang membuat kalian tertarik pelajaran matematika? Jadi dikunci di pertanyaan itu. Kita paksa anak itu untuk mencari jawaban agar ini tuh kelihatan tertarik. Meskipun sebelumnya tidak tertarik. Nah, oke. Sekarang Bapak Ibu boleh di chat kolom komentar, boleh bikinkan satu contoh yang namanya embedded question Bapak Ibu ya. 1 menit dari sekarang. Oke, good. Intinya ada kalimat pertanyaan apa, kemudian juga ada kata tertarik atau menarik. Nah, good Bapak Ibu. Nah, nanti ini adalah kunci pembuka ya, artinya kasih pertanyaan ini untuk menggali Bapak Ibu apa yang disukai siswa kita. Oke, good. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke, kalau tadi embedded question udah paham Bapak Ibu, kita lanjut dengan embedded comment. Tapi sebelumnya saya coba cek ulang lagi Bapak Ibu ya. Tadi ada namanya 5 tips anti penolakan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Double bending. Yang kedua? Yes, set. Yes, set.
Yang ketiga Bapak Ibu. Embedded question. Yang keempat. Embedded comment. Sebelum saya bahas, saya tanya lagi. Terus tadi ada tiga pandangan persepsi NLP. Yang pertama apa? The map is not the territory. Oke, sekali lagi biar lebih kompak. Yang pertama apa, Bapak Ibu? The map is not the territory. Yang kedua, Umpan balik versus kegagalan. Sumber daya yang kita dalam diri. Oke, kemudian ada lagi 3 tips menghancurkan mental block. Yang pertama apa? Afirmasi positif. Yang kedua, Bapak Ibu? Editing modality. Kemudian yang ketiga, Inner voice. inner voice. Ya, maka yang keempat adalah embedded comment. Embedded comment ini sering kita saksikan ketika kita masuk ke Indomaret atau Alfamart, Bapak Ibu. Jadi mereka mengucapkan perintah kepada kita sebenarnya, tapi nggak kelihatan. Ya, jadi apa itu embedded comment? Adalah perintah yang tersembunyi. Nah, ini saya langsung praktek, ciri-cirinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita ke Indomaret atau Alfamart, yang sering banget diucapkan itu apa? Selamat pagi, selamat belanja di Indomaret. Nah, ada lagi Bapak Ibu, luar biasa ya. Bener ini ya, semangat sekali. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih, selamat belanja kembali. Selamat belanja kembali. Nah, selamat pagi, selamat berbelanja kembali gitu ya, atau terima kasih, semoga berbelanja kembali. Di situ adalah kalimat perintah Bapak Ibu sebenarnya. Tapi kalimat perintah itu diperindah dengan yang namanya embedded comment. Dengan kalimat apa? Terima kasih. Yang pertama ada kalimat terima kasih sudah berbelanja gitu ya. Itu sebenarnya adalah diulang-ulang menjadi kalimat perintah. Kemudian semoga berbelanja kembali. Nah, itu adalah kalimat perintah tapi nggak kelihatan seperti perintah Bapak Ibu. Nah, atau ketika kita mau beli mobil, biasanya kalau beli mobil kan sama SPG-nya disuruh nyoba tuh ya. Boleh kok Pak dicoba dulu. Itu kalimat perintah Bapak Ibu. Boleh kok dicoba dulu. Nah, tapi nggak kelihatan seakan-akan itu perintah karena seakan-akan lebih ke pertanyaan. Boleh kok Bapak Ibu dicoba dulu. Nah, sama seperti ini. Ada siswa, nih Bapak Ibu ya, ingin maju di depan kelas, tapi masih ketakutan, masih ragu gitu Bapak Ibu. Terus si bu gurunya ngomong, Andi ayo maju gitu ya. Nah, siswanya takut Bu kalau maju. Nah, maka si guru ngomong gimana? Boleh kok Andi coba maju di depan sini, nanti didampingi Ibu. Ada kata boleh. Boleh kok Bu Mas Baha, boleh dipelajari ya buku ini ya. Boleh kok Bu Diana untuk kameranya boleh di-open ya. Nah, boleh ya Bu Hera untuk mic-nya boleh di-open. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah kalimat perintah. Jadi ciri-cirinya adalah boleh kalimat terima, ada terima kasihnya, kemudian ada bolehnya. Nah, oke. Sekarang Bapak Ibu silahkan bikin kalimat satu embedded comment ya. Nanti kita coba evaluasi Bapak Ibu. Oke, boleh bikin satu aja kalimat Bapak Ibu embedded comment. Oke, good. Bu Diana, yang lain Bapak Ibu? Oke, good. Ada kata terima kasihnya, kemudian ada kata boleh-boleh ya. Boleh kok dicoba, boleh kok nak dipelajari dulu ya. Oke, luar biasa Bu Eni. Oke, Bu Mas Bah, boleh kok dicoba dulu. Nah, oke. Oke, good. Saya cek lagi Bapak Ibu. Ada 5 tips anti penolakan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Oke, sekarang dalam hitungan 1, 2, 3 semuanya boleh on mic-nya. Open mic dulu ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, good. Sekarang saya tanya lagi Bapak Ibu. Ada 5 tips anti penolakan. Yang pertama, double bending. Kurang semangat, lebih keras lagi. Yang pertama,
Double bending. Double bending. Yang kedua Bapak Ibu? Geser. Geser. Yang ketiga Bapak Ibu? Yang keempat? Embedded comment. Maka yang kelima Bapak Ibu adalah mind reading. Main apa? Mind reading. Mind reading itu seperti apa? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi seakan-akan ya Bapak Ibu ya, seakan-akan itu kita itu melihat apa yang di pikiran kita. Jadi contoh, saya masuk kelas nih, terus di kelas itu saya pengen siswa-siswa saya itu bersemangat penuh. Nah, maka yang saya katakan di awal sebelum saya menjelaskan materi adalah wah ini anak-anakku kok bahagia sekali ya, semangat sekali hari ini ya. Ibu jadi semangat mengajar nih. Nah, meskipun sebenarnya adalah mereka masih nggak semangat, mereka masih malas-malasan gitu ya. Tapi ucapkan seperti ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena pikiran akan mencari tahu, oh masa iya sih gitu. Akhirnya benar-benar jadi semangat gitu Bapak Ibu. Ini ada yang namanya mind reading. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, kalau mind reading seperti ini. Wah, luar biasa ya. Malam hari ini Bapak Ibu masih semangat penuh nih. Saya sangat apresiasi. Nah, meskipun sebenarnya mungkin ya Bapak Ibu ada yang masih ngantuk dan sebagainya. Tapi ketika kita mengatakan, oh luar biasa ya, semangat sekali ya. Maka otak kita akan mencari, oh iya ya, benar nggak sih saya semangat gitu. Akhirnya benar-benar jadi semangat. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekarang boleh dituliskan di chat kolom komentar praktek untuk mind reading. Ya. Untuk mind reading Bapak Ibu ya. Oke, good. Sekarang 1 menit dari sekarang boleh dituliskan di chat kolom komentar. Umi nulis gimana? Oke, ikut. Oke, yang lain Bapak Ibu? Oke, wah anak-anak tuh pagi ini bahagia banget ya. Ibu jadi semangat untuk ngajarnya. Nah, oke, sekali lagi Bapak Ibu, saya cek lagi semangatnya ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sekarang Bapak Ibu saya uji lagi ya. Saya uji lagi di materi malam hari ini. Tadi itu ada yang namanya tiga prinsip NLP. Yang pertama apa Bapak Ibu? Not territory. Not the territory. Yang kedua Bapak Ibu? Umpan balik kegagalan. Budaya yang kita butuhkan. Terus lagi 5 tips anti penolakan. Yang pertama apa? Double bending. Yang kedua? Geser. Yang ketiga? Kemudian yang keempat Bapak Ibu? Yang kelima? Oke, good. Kemudian ada 3 tips menghancurkan mental block. Yang pertama apa Bapak Ibu? Afirmasi positif. Masih positif. Yang kedua? Editing modality. Yang ketiga? Inner voice. Maka yang selanjutnya Bapak Ibu adalah terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu minta tolong dihafalkan ya. Ini materi yang pertama ya. Materi menghancurkan mental block dan 5 tips anti penolakan. Oke. Bapak Ibu boleh tepuk tangan buat kita semua ya. Luar biasa ya. Oke, nggak kerasa 1 jam nih ya Bapak Ibu ya, kita belajar tentang NLP. Nah sekarang saya tanya lagi Bapak Ibu, tadi ada NLP, boleh dicari di kolom komentar ya. Apa maksud dari NLP? Apa definisi dari NLP Bapak Ibu? Boleh dicat dulu biar ingat, biar kita hafal Bapak Ibu.
Oke, Mbak. Nanti kita share ya. Nanti PPT-nya kita kirim. Oke, boleh. Nanti kita share, Bapak Ibu. Oke, tadi ada yang namanya NLP. Apa maksudnya? Apa definisinya, Bapak Ibu? Oke, good. Oke. Oke, sekali lagi semangatnya Bapak Ibu. Semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Sekali lagi semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Baik, Bapak Ibu, karena materinya hari pertama sudah selesai, maka besok akan dilanjut dengan Pak Afif ya, untuk materi tentang guru sugestif ya. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, mungkin ada 2 sesi pertanyaan. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau semisal yang ingin bertanya ya, boleh teriakkan kata saya gitu. Kalau saya tanya siapa yang ingin bertanya, angkat tangan lalu katakan saya ya. Oke ya. Oke, coba Bapak Ibu ada yang ingin bertanya di sini, teriak dan katakan saya. Saya. Oke, ya Bu Diana, waktu dan tempat diberikan. Siap, terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Mas Bayu. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan untuk ilmu NLP ya. Kita kan tadi untuk mempelajari ada kata-kata boleh ya. Tadi ada embedded comment ya. Tadi untuk 5 teknik tadi salah satunya lah. Ketika kita memberi satu pilihan kepada murid ya, anak-anak, apakah kita hari ini ulangan hari ini atau besok? Nah, terus ketika memberi pilihan ini, apakah kita tetap sesuai yang kita inginkan, ataukah kita mengikuti sebagian besar pilihan murid-murid itu tadi? Atau mungkin nggak murid ya, atau mungkin kalau kita mengisi satu acara atau memberikan sebuah pilihan dalam konten itu tadi. Nah itu yang kadang saya sendiri kadang bingung ya. Bingungnya ada gini, saya memberi pilihan tapi saya sendiri kadang belum bisa menentukan gitu. Apa saya bisa seneng kuai hari ini aja kita mengadakan, apakah gitu ataukah anak-anak mintanya besok, ya sudah kita besok aja, apakah seperti itu? Yang baik itu seperti apa? Oke. Good, luar biasa Bu Diana ya atas pertanyaannya ya. Pak, kita pakai yang namanya pertanyaan atau istilahnya double banding tadi ya, double banding. Ya. Nah, namun yang terjadi adalah ketika kita memberikan pertanyaan itu, kita sendiri belum menyiapkan. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Bu Diana, sebelum kita memberikan sebuah pertanyaan itu ya, maka alangkah baiknya kita harus punya jawabannya dulu. Contoh gini. Hari ini saya pengen ngadakan ujian. Contoh saya sebagai seorang guru, hari ini saya pengen ngadain ujian kan gitu ya. Tapi anak-anak kelihatannya kalau saya tanya anak-anak ujiannya hari ini atau besok, maka kebanyakan anak akan bilang besok. Padahal saya pengen hari ini. Ya. Maka caranya adalah saya bikin pertanyaannya lagi. Anak-anak, kita ujian hari ini dengan 5 soal atau besok dengan 10 soal. Maka anak-anak akan memilih soal yang lebih sedikit. Nah, artinya itu kita sesuaikan dengan keinginan kita Ibu. Ya, jadi pertanyaan double banding itu tidak ngasal, tidak kita serahkan mereka jawabannya, tapi kita udah set. Kita udah setting ya. Oh, jawabannya seperti apa sih gitu. Jadi, kenapa sebenarnya semua orang pasti akan bisa menjawab karena otak itu lebih suka yang ringan-ringan daripada yang berat. Makanya ketika ada pertanyaan, pilih ujian hari ini atau besok, pasti semua menjawab besok. Kenapa? Karena masih besok, masih ada persiapan daripada hari ini. Tapi kalau kita menginginkan ujian hari ini, maka kita harus punya sebuah pertanyaan yang membuat siswa itu akan memilih hari ini. Salah satunya adalah, kalau ujiannya sekarang, maka soalnya 5, dan kalau besok soalnya 10. Nah, otak akan lebih memilih 5, karena lebih ringan. Nah, seperti itu, Bu Diana. Jadi, pastikan di-set dulu untuk jawabannya. Seperti itu Ibu Diana. Mas Bayu boleh nambah lagi lanjutannya? Boleh Ibu.
sebentar nggih. Gini, kalau untuk anak-anak ya, mungkin kita bisa manage ya. Artinya kalau anak-anak itu ya, kasarannya masih bisa dikendalikan. Bagaimana kalau kita dengan orang dewasa ya? Kadang kita aku milih ya nun sewu, kadang saya ngasih pengumuman dari balai desa atau apa gitu ya. Lah itu ada warga atau apa kan mereka lebih dewasa, kadang itu memaksakan kehendaknya. Lah kayak gitu saya benar masih pilihan, tapi kadang ketika saya sudah men-set pilihannya sebaiknya kita mengadakan ini Agustusan lomba gitu ya. Tapi mereka ada suatu penolakan dan kadang bertengkar loh Mas Bayu. Lah itu gimana saya harus mengatasinya itu? Oke, good. Terima kasih Bu Diana. Kalau semisal double banding belum bisa, kalau dirasa double banding nggak sesuai, karena double banding itu biasanya untuk siswa, ini untuk bapak-bapak, berarti pakai yang lain. Salah satunya adalah embedded comment. Boleh ya Pak, kalau semisal kita pilih yang ini dengan alasan ini. Boleh ya Bu, kalau semisal programnya kita pilihkan yang ini dengan alasan ini, dan ini. Diberikan alasan. Nah, seperti itu Bu Diana. Jadi kalau dirasa double banding nggak kepake atau nggak cocok karena dirasa kita harus lebih menghormati gitu ya, maka kita cari yang lain yaitu embedded comment tadi. Dikasih boleh ya. Nah, jadi seakan-akan itu perintah tapi ada rasa permohonan di situ. Boleh ya Bu Diana kalau acaranya kita agendakan minggu depan ya Bu, karena beberapa pertimbangan 1, 2, 3, 4 dan 5. Akhirnya lebih toleran. Seperti itu Bu Diana. Jadi lebih dihaluskan ya kata-katanya. Betul. Ya, jadi 5 ini kalau bisa digunakan semua. Tinggal nanti kita sesuaikan mana sih yang waktu yang pas untuk kita pakai tuh. Seperti itu. Terima kasih Mas Bayu jawabannya. Sama-sama Bu Diana. Oke, Bapak Ibu ada satu lagi. Bapak Ibu sebelum kita akhiri dan kita ganti besok ya caranya. Karena besok di pertemuan kedua. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya angkat tangan dan katakan saya. Oke, yang ingin bertanya angkat tangan katakan saya. Ada Bapak Ibu? Nah, kalau semisal masih ada Bu Radia. Oke, Bu Radia. Oke, waktu dan tempat diberikan. Baik, terima kasih Pak Bayu. Saya Radiati Fajriah dari SD Moto Yogyakarta. Yang ingin saya tanyakan tadi yang yang komen atau yang Bu Guru udah punya piala terus anak-anak biar semangat ini ya matematika atau apa tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan biar kebetulan kemarin kan saya ikut yang pendidikan guru penggerak ya. Di situ dikatakan bahwa kalau menggunakan hadiah itu istilahnya tidak jangka panjang. Jadi anak-anak itu hanya akan mengejar itu saja dan setelah itu kalau misalnya pakai piala tadi ya, dia akan hanya mengejar piala saja. Tapi setelah itu kalau pialanya nggak ada, mereka nggak akan ada semangat gitu. Tidak ada giroh dari dirinya, semangat dari dirinya untuk jalan jangka panjang gitu. Mungkin gimana Pak Bayu? Oke, misal kalau dirasa ya Bapak Ibu ya, piala itu jangka pendek karena nanti kalau udah dapat piala selesai. Maka yang kita jadi patokan adalah cita-citanya. Contoh, ada orang kita datangkan nih, kita coba ambil gambar dokter gitu, Bapak Ibu. Terus kita tanya, anak-anak apa yang membuat kalian tertarik untuk jadi seorang dokter? Ada lagi mungkin seorang TNI. Anak-anak apa yang membuat kalian semangat dan ingin menjadi seorang TNI? Atau polisi. Anak-anak apa yang membuat kalian tertarik dengan polisi? Nah, artinya terkait jangka waktunya dan targetnya bisa diperluas. Ya, berarti ya. Cuman waktu di slide memang saya pakai piala biar lebih mudah. Artinya itu bisa kompleks, bisa sesuaikan dengan apa yang diinginkan anak-anak. Oh, anak-anak ini kok sukanya jadi militer ya, maka kita arahkan ke militer. Oh, anak-anak ini suka nggambar rumah ya, berarti kita arahkan ke arsitekturnya. Seperti itu, Ibu. Tinggal ngarahin aja ke target tujuannya. Oke. Bisa diterima, Ibu Rodia?
saya. Baik, Bapak Ibu, nanti kalau semisal Mas saya ada pertanyaan lagi, boleh kita tanyakan, kita bahas lagi di grup ya. Kebetulan alhamdulillah saya ada di grup tersebut. Jadi insya Allah saya jawab semampu saya ya, dan besok akan diulas sama Pak Afif Hidayatullah dan akan ada materi tentang guru sugestif ya. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, boleh saya ajak foto bersama? Boleh semuanya yang lagi off kamera, boleh di open kameranya Bapak Ibu ya. Kita ajak foto bareng dulu. Oke, good. Oke, Bu Sofi, Pak Abdul Fatah, ya. Kemudian Bu Yeni. Oke, sekarang Bapak Ibu boleh pose yang paling nyaman dulu, yang paling bahagia ya. Oke, persiapan dulu. Oke, good. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, sekarang sebelum saya kiri semuanya boleh open mic-nya dulu Bapak Ibu dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, saya cek semangatnya ya. Semuanya semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih ya dan selamat belajar baru, dan hari ini dan besok semoga berkah barokah ilmunya ya. Kita di Inspirasi Training Center nggak hanya sekedar memberikan materi, tapi benar-benar harapan kami adalah hari ini dan seterusnya kita sama-sama jadi guru hebat, guru yang luar biasa ya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih. Saya Bayu Rahmat Hidayat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Bu Susi, Bu Tatiana, Pak